Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali kita di pagi hari ini di dalam renungan harian kita 22 November tahun 2020. Dan hari ini adalah hari pertama di dalam minggu pekerjaan menurut kata firman Tuhan atau tertulis di dalam Alkitab. Dan hari ini sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami rindu dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan kita hari ini 22 November tahun 2020 dengan judul Dosa-dosa Babel akan dinyatakan. Dosa-dosa Babel akan dinyatakan. Ayat inti kita Yeremia 51 ayat 47, sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel, seluruh negerinya akan menjadi malu. Sekali lagi, sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel, seluruh negerinya akan menjadi malu. Demikianlah pekabaran malaikat yang ketiga itu dikabarkan. Pada waktu saatnya tiba untuk mengabarkannya dengan kuasa yang paling besar, Tuhan akan bekerja melalui alat-alat yang sederhana untuk menuntun pikiran mereka yang menyerahkan dirinya kepada pelayanannya. Para pekerja akan disanggupkan oleh urapan rohnya, bukan oleh pelatihan di dalam institusi pendidikan. Orang-orang yang beriman dan yang tekun berdoa akan terdorong untuk pergi dengan sungguh-sungguh menyatakan firman yang diberikan Allah kepada mereka. Dosa-dosa Babel akan dinyatakan. Akibat-akibat yang menakutkan dari pemaksaan menuruti upacara-upacara gereja oleh kekuasaan sipil, jalan menuju spiritisme, kemajuan kekuasaan gereja mula-mula yang diam-diam tetapi pesat. Semuanya ditelanjangi. Orang-orang akan digerakkan oleh amaran-amaran yang sungguh-sungguh ini. Ribuan orang akan mendengarkan perkataan-perkataan yang sebelumnya tidak pernah mendengar perkataan seperti itu. Dengan heran mereka mendengar kesaksian bahwa Babel adalah gereja, jatuh oleh karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya, oleh karena penolakannya akan kebenaran yang telah dikirim dari surga. Sementara orang-orang pergi kepada guru-guru mereka yang sebelumnya dengan pertanyaan yang sungguh-sungguh ingin mendapat jawabannya. Apakah perkara-perkara ini demikian? Para pendeta memberikan cerita-cerita dongeng, menubuatkan perkara-perkara yang enak untuk meredakan ketakutan mereka dan untuk mendiamkan hati nurani mereka yang telah bangkit. Tetapi oleh karena banyak orang yang menolak, hanya dipuaskan dengan otoritas manusia saja, dan menuntut kalimat sederhana, demikianlah firman Tuhan. Maka para pendeta populer seperti para orang Farisi zaman dahulu dipenuhi dengan amarah oleh karena otoritas mereka diragukan. Mereka akan mengatakan bahwa pekabaran itu datangnya dari iblis dan membangkitkan sikap orang banyak yang cinta dosa untuk mencaci maki dan menganiaya mereka yang mengabarkan pekabaran itu. Sementara pertikaian meluas ke ladang-ladang baru dan pikiran orang banyak dialihkan kepada hukum Allah yang telah diinjak-injak, maka iblis pun tersentak. Kuasa yang membantu pekabaran itu hanya akan mendatangkan amarah mereka yang menentangnya. Para alim ulama akan berusaha sekuat tenaga untuk menutupi terang dari kawanan domba mereka. Dengan segala sarana yang di bawah perintahnya, mereka akan berusaha untuk melarang memperbincangkan masalah-masalah penting ini. Gereja menghimbau tangan kuat kekuasaan sipil, dan dalam pekerjaan ini para pengikut gereja mula-mula dan Protestan bersatu. Sementara gerakan bagi pemaksaan hari Sabat yang palsu semakin berani dan tegas, maka undang-undang itu akan dipaksakan kepada para pemelihara hukum Allah, kepada para pemelihara hari Sabat yang asli. Mereka akan diancam dengan denda dan hukuman penjara, dan sebagian akan ditawari kedudukan-kedudukan yang berpengaruh dan hadiah-hadiah serta keuntungan-keuntungan lainnya sebagai bujukan untuk menyangkal iman mereka. Tetapi jawaban teguh dan tegas mereka adalah,
tunjukkanlah kepada kami dari firman Allah kesalahan kami. Jadi saudara, kita memperhatikan bahwa hari Sabat yang palsu akan dipaksakan kepada orang-orang yang pelihara hukum. Jadi saya selalu ulang-ulang ini, bahwa hari apa saudara beribadah menentukan Tuhan mana yang saudara sembah. Dan ini akan menjadi isu sentral, isu universal, isu utama, isu internasional di atas dunia ini. Bahwa isunya adalah isu agama. Kepada hari apa kita beribadah. Kalau kita beribadah hari ini, kepada siapa kita menyembah, itu sangat ditentukan hari apa saudara atau kita beribadah. Dan ini jangan sampai kita pernah lupa. Mungkin sekarang kita acuh tak acuh terhadap pekabaran ini. Tapi ada waktunya, saudara pasti akan ingat pekabaran pagi hari ini. Sekali lagi, hari apa saudara beribadah sangat menentukan Tuhan mana yang saudara-saudara sembah. Akan suatu waktu ada Sabat palsu akan diminati oleh banyak orang. Orang akan berbondong-bondong pergi mengikuti ibadah itu. Padahal Alkitab tidak pernah menjadikan hari itu sebagai hari beribadah. Itu Sabat palsu namanya. Dan pada akhirnya, orang yang pelihara Sabat yang benar itu tersingkir, itu teraniaya. Maka itulah yang dimaksud dengan penganiayaan. Pilihan kepada kita masing-masing. Apakah kita mau ikut dengan ramai-ramai beribadah dalam satu hari ibadah, atau kita mau memilih untuk mengikuti Tuhan, mengikuti Yesus. Dalam Lukas 4 ayat 16 berkata, ia datang ke Nazaret. Ini Yesus. Jadi Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia pergi ke rumah ibadat, hendak berdiri dan membaca dari firman Allah. Ini adalah satu kebiasaan yang Yesus ikuti, bahwa dia menyucikan hari Sabat yang asli. Tapi setan tidak suka, makanya setan buat Sabat yang palsu. Dan saudara hati-hati, jangan saudara terjebak masuk di dalamnya. Memang seperti kelihatan, ini kan kita sembah Tuhan, ini kita datang beribadah, kita akan pegang Alkitab, bahwa kita akan juga pergi ke gereja. Tapi jangan pernah lupa saudara, di balik semuanya itu setan buat bahwa seakan-akan kita menyembah Allah. Padahal setan yang sementara kita sembah. Carilah kebenaran Sabat yang asli. Masih banyak kesempatan untuk kita hari ini. Tapi kesempatan itu akan dicabut daripada kita. Maka kalau kesempatan kita belajar. Segera harus belajar. Kalau tidak, kita tinggal dengan Babel. Kita akan roboh seperti menara Babel. Oleh karena tanpa Tuhan robohkan, dia tidak kuat. Dia roboh sendiri. Kalau dia roboh, maka semua orang yang berada di menara Babel itu ikut roboh sama-sama dengan menara tersebut. Tuhan berkati kita menjadi satu pengalaman, teguran kepada kita untuk mari cari Sabat yang asli menurut Alkitab. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah saat ini. Biarlah jadi berkat dalam hidup kami. Pimpin kami hari ini, besok dan seterusnya. Firman-Mu termeterai di hati kami. Apa yang kami lakukan hari ini Allah berkati, berikan kami kekuatan, kesehatan, iman yang kuat kepadamu. Dan bantu kami Tuhan untuk terus menggali akan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini, sampai jumpa pada renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Amin.